Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali kita bertemu lagi di pertemuan ke-8. Di pertemuan terakhir ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama adalah mental retardation. Lalu topik yang kedua, klasifikasi dari mental retardation. Yang ketiga adalah tanda-tandanya, yang keempat faktor penyebabnya, dan yang kelima adalah hakikat dari bakat. Oke, kita langsung masuk aja ke materi karena sekarang sudah menjelang pagi. Nah, istilah mental retardation ini sudah banyak digantikan ya oleh istilah yang lebih manusiawi seperti disabilitas mental atau gangguan perkembangan intelektual. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Ini adalah kondisi di mana perkembangan intelijensi atau kecerdasan dari seorang individu itu terhambat atau tidak lengkap, yang ditandai dengan fungsi intelektual signifikan berada di bawah rata-rata atau disertai dengan keterbatasan keterampilan adaptif gitu. Dua kriteria utama dari mental retardation ini adalah yang pertama fungsi intelektual. Ini ditunjukkan oleh skor IQ yang di bawah 70. Biasanya sekitar 70 sampai 75 gitu. Yang kedua adalah keterbatasan dalam keterampilan adaptif. Ini adalah kemampuan untuk menangani tuntutan sehari-hari di bidang konseptual seperti bahasa, membaca, menulis, matematika, reasoning, lalu sosial seperti empati, keterampilan interpersonal, kemampuan bergaul. Yang terakhir adalah praktikal seperti merawat diri, mengolah keuangan, mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, klasifikasi dari retardasi mental ini yang pertama adalah ringan. Ini skor IQ-nya berada di 50 sampai 55. Karakteristik umumnya ini dapat belajar akademik setara kelas 3 sampai kelas 6 SD. Juga dapat mandiri dalam perawatan diri dan bekerja dengan dukungan, tetapi mengalami kesulitan dalam memahami instruksi yang kompleks. Ini yang paling atas ya. Yang berikutnya tingkat sedang, ini skornya 35 sampai 40 hingga 50. Dia dapat belajar merawat diri, punya keterampilan sosial dan keselamatan, tetapi masih membutuhkan pengawasan. Lalu komunikasi yang dilakukan itu cenderung sederhana dan perlu instruksi yang sangat jelas disertai dengan demonstrasi gitu. Berikutnya adalah kategori berat. Ini IQ-nya di bawah, IQ-nya di skor 20 sampai dengan 25 hingga 35. Jadi karakteristiknya itu punya keterbatasan motorik dan komunikasi yang kelihatan sangat jelas. Jadi dia membutuhkan dukungan yang terus-menerus gitu ya untuk aktivitas sehari-hari kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kategori sangat berat di bawah 20 skor IQ-nya. Ini adalah seseorang yang punya keterbatasan fisik dan sensorik yang sangat signifikan. Jadi seluruh kehidupannya itu memerlukan dukungan serta perawatan total. Gitu. Lalu topik yang ketiga, tanda-tanda dari tak sebut RM masih ya, penjak kepanjangan nyebutnya. Retardasi mental itu RM. Itu punya beberapa tanda-tanda gitu ya yang muncul sejak masa perkembangan anak. Sebelum usia 18 tahun. Yang pertama pada bayi dan balita, dia mengalami keterlambatan dalam mencapai milestone perkembangan. Jadi kan perkembangan itu kan ada milestone-nya, ada batu tapaknya gitu ya. Jadi seorang yang mengalami RF ini terlambat dalam mencapai milestone perkembangan dirinya. Misal kayak
tengkurap, duduk, bicara kayak gitu. Kan kalau bayi itu biasanya kan bisa tengkurap katakanlah di usia 4 bulan sampai 5 bulan. Nah, mungkin kalau mengalami RM itu baru bisa tengkurap di usia 1 tahun atau bahkan di usia lebih dari itu kayak gitu. Yang kedua, dia sulit dalam mengingat sesuatu. Dan yang tiga adalah perilaku yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Nah, sementara itu pada individu usia sekolah dan dewasa muda, tanda-tandanya itu meliputi kesulitan dalam belajar di sekolah. Jadi mungkin teman-teman pernah menemui atau bahkan punya gitu ya, teman sekelas ketika dulu sekolah itu belajar itu kayak aneh gitu, kayak susah banget gitu, kayak dia itu memahami konsep yang menurut kita sangat mudah, misalkan 1+1 sama dengan 2, bagi dia itu kayak susah banget gitu. Jadi jangan dihakimi karena mungkin saja memang spek pabriknya ya emang seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami karena emang dia kategori orang yang istimewa atau berbeda dengan kita gitu. Lalu simptom yang kedua atau tanda yang kedua itu adalah IQ yang jauh di bawah rata-rata. Yang ketiga adalah sulit dalam memahami aturan sosial dan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Yang keempat, perilaku kekanak-kanakan, perilaku kekanak-kanakan gitu ya, yang nggak berubah, yang menetap sampai dewasa. Dan yang kelima adalah kesulitan dengan logika ataupun pemecahan masalah sehari-hari. Topik yang keempat, faktor penyebab dari RM. Jadi faktor penyebabnya ini memang seringkali tidak diketahui pasti karena kan ya terlalu banyak faktor yang menyertainya gitu ya. Tapi bisa kita lacak secara general. Faktor yang pertama adalah faktor prenatal atau faktor sebelum kelahiran. Ini meliputi genetik seperti kelainan kromosom misalnya pada teman-teman yang menderita Down syndrome. Lalu bisa juga karena infeksi selama kehamilan, misalkan kena rubella atau cytomegalovirus, singkat CMV. Bisa juga karena paparan dari zat-zat yang berbahaya kayak alkohol atau narkotika atau karena keracunan gitu. Serta yang terakhir bisa juga karena kekurangan gizi pada ibu ketika hamil. Nah, faktor yang kedua selain faktor prenatal adalah faktor perinatal atau saat proses kehamilan. Saat proses kelahiran. Misalnya kelahiran prematur atau cedera pada kepala bayi ketika proses kelahiran, atau yang terakhir ini kurangnya oksigen atau asfiksia saat kelahiran gitu. Dan faktor yang ketiga adalah faktor postnatal atau faktor setelah kelahiran, seperti karena penyakit, misal infeksi, meningitis atau encephalitis, kemudian cedera kepala yang parah, kecelakaan sampai cedera kepala parah, lalu ketika keracunan, misal keracunan timah, dan yang terakhir adalah lingkungan yang sangat miskin stimulasi serta mengalami gizi buruk atau malnutrisi berat kayak gitu. Dan topik yang terakhir, alhamdulillah, topik kelima, topik terakhir, hakikat bakat. Apa sih bakat itu? Jadi setelah membahas tentang keterbatasan, mari kita bahas tentang potensi. Menurut Jalaluddin Rahmat, bakat atau attitude ini adalah potensi atau kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada bidang tertentu di masa depan. Jadi bakat ini adalah benih yang perlu disiram baik melalui pendidikan, pelatihan, ataupun melalui berbagai kesempatan agar dapat tumbuh menjadi keterampilan yang unggul. Nah, contohnya gitu ya. Bagi saya menggambar itu mudah, padahal saya nggak pernah mengikuti les atau belajar menggambar secara khusus, tapi saya bisa menggambar. Dan bagi orang lain menggambar itu sulit, bahkan kadang mustahil gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Ya karena saya punya bakat untuk menggambar, sementara
orang tadi nggak punya bakat menggambar, tapi mungkin punya bakat yang lain, misalkan dia punya bakat bermusik, itu juga sama saya kejadian. Jadi istri saya itu dia bisa main gitar, main piano, main drum, bisa nyanyi juga gitu. Sementara saya belajar musik itu terkesan sangat mustahil karena sangat sulit bagi saya. Bagi saya musik itu suatu hal yang sangat membingungkan lah. Karena emang saya sama sekali nggak punya bakat di bidang musik seperti itu. Nah, ciri-ciri dari bakat seperti apa sih? Yang pertama bersifat bawaan. Jadi ini sudah setelan pabrik, ini sudah ada dalam diri kita sejak lahir dalam bentuk potensi. Yang kedua, spesifik. Seseorang bisa berbakat di satu bidang, tapi ya bisa aja di bidang lain ini nggak punya bakat, kayak yang saya contohkan gitu ya. Dan yang ketiga itu perlu dikembangkan. Bakat yang nggak terlatih, ya nggak akan dikembang optimal. Contohnya saya punya bakat menggambar gitu ya. Dari kecil saya bisa menggambar. Nah, ada teman saya kuliah itu dia nggak punya bakat menggambar. Ketika saya tahu dia gambar pertama kali itu ya kadang ya kelihatan lucu gitu gambarnya, nggak profesional. Tapi karena dia sering ikut les, sering ikut webinar, sering ikut pelatihan menggambar, ya hanya dalam waktu beberapa bulan kemampuan menggambarnya itu sudah sangat jauh gitu di atas saya. Ini adalah pentingnya pengembangan dari bakat. Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa menemukan bakat kita? Gitu. Karena kan seringkali kita nggak tahu gitu ya, bakat itu apa sebenarnya gitu. Jadi yang pertama adalah minat yang kuat dan konsisten terhadap satu bidang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya kemampuan belajar yang cepat di bidang tadi. Yang ketiga, perasaan flow atau perasaan sangat menikmati, tapi sangat tenggelam dalam bidang tersebut. Dan yang keempat, kita punya prestasi yang lebih baik dibandingkan teman-teman kita di bidang tadi. Gitu. Nah, misalkan teman-teman merasa mengambil uang orang lain tuh kok mudah sangat, itu bukan berarti bakat untuk maling, bukan. Itu berarti teman-teman punya bakat untuk menjadi seorang penyidik. Nah, seperti itu. Jadi ya memang ketika teman-teman merasa suatu hal itu sangat mudah, padahal bagi orang lain itu perlu proses belajar yang cukup effort, berarti kemungkinan besar teman-teman memang punya bakat di dalam sana. Gitu. Nah, kesimpulannya apa? Pertemuan terakhir kita ini ya memahami disabilitas intelektual atau RM tadi ya, itu akan menjadikan kita untuk menjadi nakes yang melayani semua orang dengan sabar dan empati. Nah, sementara itu, ketika kita bisa memahami bakat, kita akan memiliki bekal dan mengajarkan diri kita gitu ya, untuk mengembangkan potensi terbaik dari diri kita sendiri. Keduanya adalah bagian yang akan sangat mendukung adik-adik kedepannya ketika sudah terjun ke dunia profesional menjadi seseorang yang kompeten dan manusiawi. Oke, saya kira itu aja sih. Terima kasih karena masih semangat sampai di detik terakhir ini. Silahkan dikerjakan tes yang akan saya berikan ketika perkuliahan. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.